Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini Bapak Guru akan menyampaikan salah satu benua yang terbesar nomor 2. Ada yang tahu? Apa? Ayo, nama benua yang terbesar nomor 2? Iya, baik. Benua yang terbesar nomor 2 yaitu benua Amerika. Ya, ini benua Amerika. Benua ini termasuk benua terbesar nomor 2 dibandingkan dengan benua-benua yang ada di dunia. Nomor 2 luasnya setelah benua Asia. Benua Amerika ini ditemukan oleh siapa? Baiklah, benua ini ditemukan oleh seorang pelaut asal Spanyol yang bernama Christopher Columbus pada tahun 1492. Nama Amerika ini diambil dari Americo Vespucci. Dia adalah seorang pelaut Italia yang ikut dalam ekspedisi Columbus. Lalu bagaimana dengan letak secara geografis dan letak secara astronomisnya? Baiklah, secara astronomis, benua Amerika ini terletak pada 83 derajat lintang utara, ada di atas ini, sampai 56 derajat lintang selatan, ada di posisi bawah. Dan terletak antara 35 derajat bujur barat sebelah sini sampai 172 derajat bujur barat sebelah sini. Ini secara astronomis. Lantas bagaimana dengan letak geografisnya? Secara geografis benua Amerika ini terletak di antara dua samudra. Apa saja? Ada Samudra Atlantik. Ini di sebelah timurnya, kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik. Kemudian bagaimana dengan bentang alam dari benua Amerika ini? Benua Amerika ini memiliki pegunungan. Ada satu pegunungan yang termasuk pegunungan tertinggi di wilayah atau di kawasan benua Amerika itu, yaitu Gunung Aconcagua. Di mana letaknya? Gunung Aconcagua itu terletak di Argentina. Di negara Argentina, ada di wilayah Amerika bagian selatan atau Amerika Latin. Selain gunung, di benua Amerika ini juga beberapa ada sungai-sungai penting. Di antaranya ada Sungai Amazon yang terletak di wilayah Brazil yang merupakan sungai terpanjang di benua Amerika. Selain Sungai Amazon, ada Sungai Mississippi yang terletak di kawasan dari negara Amerika Serikat. Satu keunikan dari benua Amerika adalah benua ini berbentuk memanjang, melintasi dari bumi bagian utara, kemudian sampai ke wilayah bumi bagian selatan. Karena sifatnya yang memanjang, maka benua Amerika ini dikenal dengan sebutan benua meridian. Karena sifatnya melintasi dari bumi bagian utara, bagian tengah hingga di bumi bagian wilayah selatan seperti garis meridian. Bagaimana dengan sektor pertaniannya atau sumber daya alamnya? Kegiatan pertanian di benua Amerika ini sangat didominasi oleh kawasan Amerika Tengah, ini Amerika Tengah, kemudian juga Amerika Selatan. Tanaman kopi ini menjadi satu komoditas andalan di Amerika Tengah dan juga Amerika Selatan, di mana Santos, ada kota Santos yang terletak di negara Brazil ini menjadi kota terpenting penghasil kopi terbaik terbesar di dunia. Sehingga Brazil terkenal salah satunya adalah penghasil kopi terbaik seperti itu.
Ada juga di objek wisata yang terkenal di benua Amerika. Salah satunya adalah Grand Canyon. Grand Canyon ini adalah sebuah ngarai atau lembah besar yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia karena pemandangan alamnya itu yang sungguh luar biasa. Grand Canyon ini terletak di wilayah Amerika bagian utara. Selain itu juga ada air terjun. Air terjun yang sangat terkenal yaitu ada namanya air terjun Niagara. Terletak di wilayah Niagara seperti itu. Ada juga terusan Panama. Terusan Panama itu apa? Terusan Panama adalah sebuah terusan yang menghubungkan antara Samudra Pasifik dengan Samudra Atlantik. Nah, kemudian diteruskan namanya terusan Panama, terletak dekat dengan negara Panama. Selanjutnya, benua Amerika ini dibagi menjadi 3 kawasan atau 3 pembagian wilayah. Yang pertama ada kawasan Amerika bagian utara. Nah, ini kawasan Amerika Utara. Kawasan Amerika Utara ini beberapa contoh negaranya termasuk negara-negara maju ya. Di antaranya ada negara Amerika Serikat dengan ibu kotanya Washington DC. Kemudian juga ada negara Kanada dengan ibu kota Ottawa. Itu termasuk beberapa contoh negara yang berada di wilayah kawasan Amerika Utara. Pembagian yang kedua yaitu Amerika Tengah, wilayah tengah. Beberapa contoh negaranya ada namanya Meksiko dengan ibu kota Mexico City, kemudian ada Costa Rica, kemudian ada Honduras, ada Panama juga dan sebagainya. Sementara yang ketiga adalah Amerika bagian selatan atau kita kenal dengan Amerika Latin. Nah, banyak sekali negara-negara di wilayah Amerika Selatan ini. Beberapa contoh ya negaranya yang terkenal, yang besar diantaranya itu Brazil yang termasuk negara dengan luas wilayah yang besar ya di wilayah Amerika ini. Kemudian juga ada negara Argentina, ada selanjutnya ada Kolombia, ada Peru, ada Bolivia, kemudian ada Uruguay, ada Paraguay dan masih banyak yang lainnya. Itu berada di wilayah Amerika bagian selatan. Satu keistimewaan atau ciri khas dari negara yang ada di bagian Amerika Selatan adalah tentang ciri khas sepak bolanya. Beberapa negara di wilayah Amerika Selatan ini mempunyai ciri khas dalam hal kemajuan sepak bolanya. Yang terkenal diantaranya ada Brazil, kemudian juga ada Argentina sebagai 2 kekuatan sepak bola besar yang ada di wilayah benua Amerika. Kemudian dilihat dari kualitas sumber daya manusianya. Nah, sebagian besar negara-negara yang ada di benua Amerika ini tergolong negara berkembang atau developing country. Hanya ada beberapa negara sebagian saja yang tergolong negara-negara maju. Ya, diantaranya ada Amerika Serikat, ini tergolong negara maju. Kemudian juga ada Kanada yang termasuk juga tergolong negara maju atau developed country. Kenapa negara di bagian Amerika Utara ini tergolong negara dengan pendidikan yang baik atau maju itu? Ya, karena kedua negara ini telah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan dengan kualitas yang membanggakan. Sebagai contoh, Amerika Serikat ya, di Amerika Serikat ini memiliki perguruan tinggi terkenal seperti Universitas Harvard, ada Universitas California dan Universitas Chicago yang itu kemudian memberikan efek yang luar biasa di dalam kemajuan negara di Amerika Serikat maupun di negara Kanada. Lantas bagaimana dengan keragaman etnik atau suku bangsa? Nah, benua Amerika ini termasuk benua yang multirasial. Kenapa multirasial? Karena rasnya itu sangat banyak ya. Tidak hanya didominasi oleh satu, tetapi mempunyai ras yang sangat banyak. Banyaknya ras ini karena didukung oleh banyaknya penduduk pendatang atau kita kenal dengan namanya kaum migran.
Seperti contoh dari negara Eropa, kemudian juga ada berasal dari negara Asia ini, kemudian juga ada beberapa dari negara Amerika yang kemudian berpindah melakukan migrasi menetap di benua Amerika, sehingga benua Amerika ini termasuk dalam benua yang multirasial atau banyak ras. Tetapi ada satu suku asli daripada benua Amerika itu apa? Ya, ada namanya suku Indian sebagai suku asli dari benua Amerika. Mungkin itu penjelasan dari Bapak Guru, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.